Selamat siang semua. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI, dan Ibu Nyimas Dian Maisra, SEMSAK, dan teman-teman semua. Selamat menyaksikan materi berikut. Pembahasan pertama, cara dan sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Dengan kata lain, sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan agar dapat masuk ke kas negara. Sistem pemungutan pajak sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dengan pembahasan dan aturan segala hal yang terkait dengan subjek maupun objek pajak. Dengan inti dari aturan tersebut yaitu sistem perlu menerapkan asas domisili serta asas sumber sekaligus atau dengan satu waktu. Perpajakan di Indonesia melakukan pemberlakuan terhadap kedua asas tersebut sebagai aset penting guna menambah devisa negara. Ada beberapa sistem pemungutan yang ada, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah self-assessment system. Self-assessment system adalah sistem penentuan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Bisa dikatakan wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Yang kedua ada official assessment system. Official assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutama pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seseorang wajib pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan nilai pajak terutang akan diketahui setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh aparat perpajakan. Sistem pengembalian pajak ini biasanya diterapkan dalam pelunasan pajak daerah seperti pajak bumi bangunan atau PBB. Yang ketiga ada withholding system. Pada sistem pemungutan pajak withholding system, besar pajaknya biasanya dihitung oleh pihak ketiga, bukan mereka wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Contoh withholding system adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Jadi karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut. Pembahasan selanjutnya adalah tarif pajak yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama tarif sebanding atau proporsional. Tarif pajak yang presentase pengenaannya tidak berubah. Berapapun jumlah yang dikenai pajak, tarif berupa presentasi yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya nilai yang dikenai pajak. Misalnya untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Tarif pajak hotel atau restoran sebesar 10%, tarif PPN sebesar 10%. Yang kedua, tarif pajak yang meningkat atau agresif. Tarif pajak yang presentasinya pengenaannya semakin meningkat, manakala jumlah yang harus dikenakan pajak semakin meningkat. Contoh pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Menurut kenaikan presentasi tarifnya, tarif progresif dibagi. Yang pertama, tarif progresif kenaikan presentasi semakin besar. Yang kedua, tarif progresif tetap, kenaikan presentasinya tetap. Yang ketiga, tarif progresif degresif, kenaikan presentasi semakin kecil. Yang ketiga, tarif pajak yang menurun. Tarif pajak yang presentasi pengenaannya semakin menurun, manakala jumlah yang dikenakan pajak meningkat. Tarif ini jarang dilakukan untuk negara-negara berkembang. Yang keempat, tarif tetap. Tarif berupa jumlah yang tetap atau sama terhadap beberapa pun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp 3.000. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi pajak yang terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi budgeter atau anggaran. Maksudnya, pajak merupakan salah satu alat atau sumber untuk memasukkan uang dari masyarakat berdasarkan undang-undang ke kas negara.
Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70%. Penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintahan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contohnya, penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN. Yang kedua, fungsi reguler atau mengatur. Maksudnya, pajak digunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Contohnya, yang pertama ada pajak tinggi dikenakan terhadap miras dengan tujuan mengurangi konsumsi miras di masyarakat. Yang kedua, pajak tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah dengan tujuan untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Yang ketiga, tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% dengan tujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa dasarnya sistem pemungutan pajak terdiri dari official assessment atau penetapan pajak oleh aparat pajak, full self-assessment, pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak sendiri, semi-self assessment, dan withholding, penetapan besarnya pajak dilakukan atas bantuan pihak lain. Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa presentasi yang sudah ditentukan oleh pemerintahan. Ada berbagai jenis tarif pajak dan setiap jenis pajak pun memiliki nilai tarif pajak yang berbeda-beda. Secara struktural, tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, antara lain tarif progresif, tarif degresif, tarif proporsional, dan tarif tetap atau regresif. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sekian presentasi materi keempat dari saya. Terima kasih.